Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Pemirsa MTA TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat sehat, nikmat iman, dan yang terutama adalah nikmat dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas tuntunan beliau, atas tuntunan dan segala petunjuk beliau, kita bisa mengikuti agama Allah, agama yang diberikan dan diturunkan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat manusia dengan sebaik-baiknya. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita menggali pentingnya menjaga kesucian hati dan memastikan bahwa cinta dan kecintaan kita hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita terbagi dengan berbagai perasaan dan cinta kepada hal-hal duniawi. Tidak dipungkiri manusia akan selalu cenderung berpihak kepada hal-hal duniawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini menekankan betapa pentingnya mencintai Allah di atas segala-galanya. Ketika cinta kepada Allah telah mengisi hati kita, maka itu akan tercermin di dalam perbuatan kita sehari-hari. Kecintaan kepadanya akan menjadi sumber yang sangat kuat untuk kita bisa mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah dan mengikuti apa yang Allah perintahkan di dalam kehidupan ini. Manusia hendaknya senantiasa menjaga hati, menjaga lisan, dan menjaga kemurnian agamanya, karena kita akan senantiasa dipertanyakan apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita dengar, dan apa yang telah kita rasakan. Semua itu akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hati manusia senantiasa diisi oleh kecintaan-kecintaan dunia. Karena hati kita senantiasa mengarah kepada kecintaan duniawi, khususnya cinta kepada anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita, kepada harta benda dan lain sebagainya. Namun tugas kita adalah membersihkan hati dari segala bentuk cinta kepada hal-hal yang berbau duniawi. Kesenangan dunia bisa menghalangi cinta kita kepada Allah. Hati yang benar-benar tulus mencintai Allah akan senantiasa menemukan kebahagiaan sejati dan akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal. Marilah terus kita berupaya menjaga kesucian hati kita, mengarahkan cinta dan kecintaan kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperdalam ikatan cinta kepadanya agar dapat meraih rahmatnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diriwayatkan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah bahwa mengingat Allah, yaitu salat, itu lebih besar dan lebih utama dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menegaskan bahwa dalam kehadiran mensucikan hati, salah satu cara yang sangat penting adalah dengan mendirikan salat. Karena dengan mendirikan salat, kita akan senantiasa mengingat Allah. Kemudian bisa kita lanjutkan dengan memperbanyak zikir. Zikir itu selalu mengingatkan kita kepada Allah. Dengan zikir kita akan menjadi tenang. Dengan zikir kita akan menjadi tentram. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna quluba bani adama kullaha baina isbaini min asabi'ir rahman kaqalbi wahid yusarrifuhu haitsu yasha. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Rawahul Muslim. Yang artinya, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati anak-anak Adam itu seluruhnya ada di antara dua jari-jari yang maha pengasih, seperti satu hati. Dia memalingkannya ke arah yang dia kehendakinya. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami atas ketaatanmu. Hadis ini menggambarkan bahwa hati setiap individu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam genggamannya lah hati kita akan diarahkan, baik diarahkan ke dalam yang baik ataupun diarahkan kepada yang buruk. Maka dari itu senantiasa marilah kita mengikuti sunnah Nabi untuk berdoa senantiasa kepada Allah supaya hati yang dibolak-balikkan ini dibalikkan kepada hal yang sesuai dengan tuntunannya. Seperti hadis yang sering kita dengar atau doa yang sering kita dengar, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbana ala dinik. Dengan matan yang mirip, walaupun dengan terjemahan yang berbeda, tetapi konteks hadis ini adalah sama. Di sini Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk senantiasa meminta kepada Allah untuk menjaga hati kita di dalam agamanya. Dikuatkan lagi dalam Quran surah Az-Zumar ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Yang artinya, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini menunjukkan bahwa hati yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan petunjuknya akan mengalami cahaya keimanan yang menerangi jalannya di dunia. Namun mereka yang menolak petunjuk Allah Subhanahu wa taala akan hidup dalam kegelapan dan tidak mendapatkan kebahagiaan sejati. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia rentan terbagi perasaannya, terbagi keinginannya dan cinta kepada hal-hal dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubba lillah. Walau yaral ladzina zalamu id yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul 'adzab. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cinta seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman dengan besar cintanya kepada Allah, sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat adab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat adabnya, niscaya mereka akan menyesal. Pemirsa MTA TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah, ayat ini menunjukkan bahwa setiap individu bisa terbagi antara mengejar kebenaran dan mendekatkan diri kepada Allah, atau justru terbelenggu oleh hal-hal yang menyesatkan di dunia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk senantiasa menjaga kesucian hati kita, memastikan bahwa cinta dan kesetiaan kita tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging yang apabila ia baik, maka baiklah seluruh amalnya, seluruh jasadnya. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalb atau hati. Hadis ini menegaskan bahwa hati adalah inti dari keseluruhan keberhasilan dan kegagalan dari seorang dalam kehidupan. Jika hati kita bersih, lurus dan tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh tindakan kita akan tercermin dari kebaikan hati itu sendiri. Namun jika hati kita tercemar oleh hal-hal yang tidak sesuai, maka seluruh aspek kehidupan kita pun akan terpengaruh. Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis di atas memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga kesucian hati kita, menjaga kesucian niat kita untuk selalu memurnikan cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa kembali kepada fitrah kita, Idul Fitri, kembali kepada fitrah manusia itu sendiri, yaitu menyucikan hati menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara yang paling benar adalah berdoa kepadanya. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbana ala dinik. Mungkin itu sedikit dari kami, semoga menjadi muhasabah untuk kita semua, menjadi pelajaran untuk kita semua di bulan yang suci ini, untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.